Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1301, Invasi Shen Luo. Setelah terbang keluar dari bintang Xianyu, Ye Chen langsung menuju bintang Dachu. Jarak antara Dachuxing dan Xianyuexing tidak terlalu jauh, hanya 1 juta mil. Dalam perjalanan, Ye Chen membawa semua orang kedua atau 3 bintang kuno. Untungnya, ada orang yang bereinkarnasi di 2 atau 3 bintang kuno itu. Sayangnya, hanya ada 3 dari mereka. Di tengah malam, beberapa orang berhenti di langit berbintang. Di kejauhan, Dachuxing muncul di depan mata. Namun, di luar bintang Chu besar, ada kerumunan orang, ada sebanyak 100.000 orang, semuanya ditutupi jubah hitam, dan kabut hitam melonjak di sekujur tubuh mereka, wajah mereka tidak dapat terlihat dengan jelas. Hanya sepasang mata dingin, penuh kesuraman mereka seperti hantu di malam hari dan setan haus darah. Kuil Shen Luo. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan mengenali asal-usul orang-orang itu, dia sangat akrab dengan suasana Shen Luo Dian. Ledakan. Ledakan. Ketika beberapa orang melihatnya, 100.000 biksu dari Aula Shen Luo dengan kejam membombardir pesona pelindung bintang Dachu, di antara mereka ada banyak orang bijak dan 5 orang suci. Apa situasinya? Yan Lao Dao dan yang lainnya mengerutkan kening, melihat keributan besar saat mereka pertama kali tiba. Ye Chen juga bingung, dia tidak mengerti mengapa orang-orang dari istana Shen Luo datang ke sini, dan bahkan terlibat dengan Tianting. Langit berbintang menjadi gelisah, dan biksu dari seluruh dunia datang untuk memeriksanya. Alasannya adalah terlalu banyak pergerakan di kuil Shen Luo. 100.000 biksu, 5 orang suci, dan lebih dari selusin orang bijak dimobilisasi. Tampaknya bintang kuno ini akan berpindah tangan lagi. Para biksu Sifang berdiri di segala arah, berdiskusi satu demi satu, sepertinya mengingat peristiwa di mana Hua Longzong dipukuli sebelumnya, dan alasan pertempuran semacam itu di istana Shen Luo mungkin untuk mengambil bintang kuno ini sebagai milik mereka. Pesona pelindung bintang dari surga ini benar-benar tidak kuat biasa. Selama diskusi, tidak ada kekurangan desahan dan kecapan, ada begitu banyak orang kuat di Aula Shen Luo, tetapi mereka tidak mematahkan pertahanan. Tidak bisa bertahan lama. Beberapa biksu yang lebih tua mengelus janggut mereka. Meskipun penghalang pelindung bintang pengadilan surgawi kuat, itu tidak dapat menahan pemboman begitu banyak orang. Kuil Shen Luo terlalu ramai, dan hanya masalah waktu sebelum penghalang itu diledakkan jauh. Masukkan tripod. Ye Chen mengorbankan Chaos Cauldron, membawa Yan Lao Dao dan yang lainnya masuk, lalu mengangkat kakinya untuk membunuh mereka. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Di luar bintang Chu besar, seorang suci di Aula Shen Luo mendengus dingin, dan secara pribadi mengendalikan lingkaran serangan. Setiap pukulan membawa kekuatan seorang suci, dan hampir menembus penghalang bintang Chu besar beberapa kali. Bau darah seharusnya luar biasa. Di 4 arah lainnya, 4 orang suci lainnya di Aula Shen Luo juga menjilat lidah merah mereka. 10.000 pedang Chaozong. Ketika Ye Chen tiba, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung melakukannya. Teknik rahasia Wanjian Chaozong menghantam Shen Luo Dian di belakangnya, dan sosok itu berubah menjadi kabut darah. Pengadilan kematian. Seorang suci di Aula Shen Luo mendengus dingin, segera mengulurkan tangannya, dan berubah menjadi telapak tangan besar setinggi ratusan kaki untuk meraih Ye Chen. Menyusut menjadi 1 inci. Ye Chen bergerak 1 langkah, mengelak dalam sekejap, memasuki pasukan istana Shen Luo, mengayunkan pedang pembunuh, dan memotongnya dengan 1 pedang sebelum istana Shen Luo yang kuat dapat bereaksi, mereka memenggal ratusan orang. Brengsek! Teriakan kemarahan datang dari 5 arah, dan 5 orang suci Aula Shen Luo terbunuh satu per satu. Ye Chen mencibir, membelah jalan berdarah, terbang ke bintang Chu besar, dan langsung menghilang. Serang aku! Kelima orang suci itu memiliki wajah yang ganas, dan teriakan marah mereka mengguncang langit berbintang. Di tempat, pusat kekuatan kuil Shen Luo seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam, atau lingkaran sihir, atau kekuatan sihir rahasia, atau senjata sihir, menekan Dachuxing secara berlebihan, hampir menembus penghalang Dachuxing. Di sini, Ye Chen telah kembali ke Tianting Xianshan. Melihat bahwa itu adalah Ye Chen, Long Yi dan Si Tunan melangkah maju satu demi satu, dan wajah mereka sedikit pucat, terutama orang suci berpakaian hitam dan orang suci berpakaian putih. Mereka adalah orang-orang yang mendukung penghalang pelindung bintang dari Dachuxing, dan sangat menderita sedikit menjadi bumerang, wajahnya lebih pucat dari Long Yi dan yang lainnya. Dengan jentikan tangannya, Ye Chen melepaskan Yan Lao Dao dan yang lainnya dari Chaos Cauldron. Wow!
Melihat Wu Sanpao, Niu Sisan, dan Taoist Tai, mata para biksu di Istana Surga berbinar, dan melihat para biksu di Istana Surga, Wu Sanpao dan yang lainnya juga berbinar, dengan air mata mengalir di wajah mereka. 100 tahun. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi. Banyak orang telah berkumpul bersama, dan live scene masih sangat meriah. Siapa mereka? Orang suci berjubah hitam dan orang suci berjubah putih yang masih memimpin lingkaran tertegun. Di mana Dacu? Tao Tuayan masih bertanya-tanya, tetapi dia tidak banyak bertanya. Panen kali ini tidak kecil. Long Yi dan Si Tunan melihat dengan penuh semangat pada reinkarnasi baru-baru ini yang dibawa oleh Ye Chen. Banyak dari mereka berasal dari Sekte Heng Yue, tetapi mereka semua adalah keponakan dari keluarga Xuan. Mari kita bicarakan ini nanti. Ye Chen memandang Long Yi dan yang lainnya dengan sangat ragu, bagaimana kita bisa terlibat dengan Shen Luodian. Mungkin sisa-sisa dari Sekte Transformasi Naga yang menemukan mereka. Long Yi memarahi, ini sangat rahasia. Aku tidak tahu bahwa Sekte Transformasi Naga adalah sekte tambahan dari Istana Shen Luo. Benar-benar memalukan. Jika kita tahu ini, kita seharusnya memusnahkan Hua Longzong sepenuhnya, dan tidak akan ada omong kosong seperti itu. Si Tunan menggaruk kepalanya kesakitan, pertempuran ini benar-benar tidak biasa. Tidak ada gunanya menghapusnya sepenuhnya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, karena ini adalah sekte anak perusahaan dari kuil Shen Luo, cepat atau lambat kita perlu tahu, ini hanya masalah waktu. Pasti penting. Long Yi meluruskan kerahnya, penghalang perlindungan bintang rusak, kita masih memiliki penghalang perlindungan gunung, dalam 10 hari setengah bulan, mereka tidak akan dapat menembus pertahanan gunung peri ini. Aku percaya itu. Ye Chen sedikit tersenyum. Itu bukan cara melakukannya. Master Tai merenung, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan mengirim seseorang lagi. Kita memiliki stasiun ruang angkasa berbintang, jika kita benar-benar tidak bisa melakukannya, ayo langsung. Long Yi masih tidak memiliki tekanan sedikit pun, jangan khawatir, Tuan Long, aku masih sangat bisa diandalkan dalam bekerja, tapi ada lebih dari satu langkah terakhir. Pesona itu rusak. Ketika beberapa orang berbicara, Taoist Tuayan mengeluarkan suara panjang. Bisakah kamu meminjam hukumnya? Ye Chen melirik Old Yan, undang ketiga Xingjun ke bawah. Kamu tidak diizinkan untuk meminjam Dharma dalam waktu 1 bulan. Yan Tao tua menggelengkan kepalanya tanpa daya, 3 orang meminjam Dharma bersama sebelumnya, yang telah merusak jasa saya. Bahkan jika saya secara paksa meminjam Dharma dari langit, tidak ada yang bisa turun. Pusat kekuatan Istana Shen Luo telah memasuki bintang Chu besar secara luar biasa, dengan wajah galak, haus darah, dan kejam di setiap wajah. Mungkin ada terlalu banyak pertempuran, mungkin ada terlalu banyak orang kuat, momentumnya terhubung bersama, dan dunia dalam kekacauan aura pembunuhan yang bergulir, bercampur dengan kekuatan orang suci, menghancurkan setiap jengkal tanah. 5 orang suci kuil Shen Luo adalah yang tercepat, mereka telah mencapai bagian depan Gunung Peri, dan mereka ingin memasuki Gunung Peri Surga, tetapi mereka terhalang oleh penghalang perlindungan gunung. 5. Mereka tidak dapat mengguncang penghalang. Serang aku. Teriakan kemarahan bergema di seluruh dunia, dan orang kuat dari kuil Shen Luo yang baru saja terbunuh langsung jatuh ke tanah. Ledakan, ledakan, ledakan. Big Chuxing menjadi hidup, dan serangan yang luar biasa menghantam penghalang. Jangan menganggur. Long Yi memutar lehernya, dan melangkah ke puncak tertinggi di kelompok pegunungan ini. Seperti dia, begitu pula reinkarnasi Dacu, baik dalam kelompok 2 atau dalam tim 3, mereka semua mendaki ke berbagai puncak gunung, tetapi mereka semua memegang pedang pembunuh yang berdentang di tangan mereka. Ye Chen juga pergi ke Sutian, memegang pedang Cixiao di tangannya. 10.000 pedang Cao Zong. Dengan raungan teriakan Zentian, orang-orang Dacu yang bereinkarnasi tiba-tiba mengangkat pedang mereka dan menunjuk keluar. Segera, 10.000 pedang berdengung, dan cahaya pedang yang luar biasa keluar dari gunung surgawi. Wow! Orang bijak hitam dan putih dan Tao Tuayan yang bertanggung jawab atas lingkaran sihir semuanya terkejut. Puluhan ribu orang menggunakan teknik rahasia yang sama, dan teknik rahasia itu adalah serangan kelompok. Adegan itu tidak biasa. Orang-orang kuil Shen Luo di luar gunung mengalami bencana, mungkin mereka tidak pernah menduganya, sehingga puluhan ribu orang terbunuh dalam satu pertemuan, dan potongan-potongan orang berjatuhan, dan darah menodai langit. Brother Dacu dapat mengejutkan Shen Luo Hall, semua berkat transformasi penghalang Long Yi di sini. Secara umum, dengan penghalang gunung pelindung, serangan luar tidak bisa masuk, dan serangan di dalam tidak bisa keluar, baik di dalam maupun di luar dibatasi oleh penghalang, itu seperti penghalang. Namun, penghalang perlindungan gunung hari ini berbeda dari yang lain. Long Yi telah memberkati teknik rahasia lingkaran sihir dari garis keturunan Taixu, yang memecahkan kerugian dari penghalang-penghalang. Serangan dari luar masih tidak bisa masuk, tetapi orang di dalam menyerang tapi bisa dipukul di luar, memang sangat mendominasi.
Justru karena Shen Luodian tidak memikirkan hal ini maka dia terkena gelombang Wanjian Chaozong dan menderita kerugian besar. Episode 1302, satu persatu absen. Brengsek. Orang-orang suci dari Aula Shen Luo sangat marah, dan orang-orang kuat Aula Shen Luo lainnya bahkan lebih malu. Mereka yang tidak terbunuh melarikan diri jauh-jauh, dan mereka tidak ingin disapu oleh Wanjian Chaozong yang sembarangan lagi. Serang, terus serang. Orang suci dari kuil Shen Luo berteriak dengan marah, dan secara pribadi mengambil alih lingkaran penyerang. Saat aku di surga, Ye Chen mendengus dingin, di puncak gunung di tengah Kowloon Arc, ada formasi Void Sky Killing besar lainnya di atasnya. Formasi ini adalah formasi serangan paling mendominasi di pengadilan surgawi, didasarkan pada kekuatan 9 naga yang mendominasi langit, ditambah transformasi Long Yi dan pola formasi garis keturunan Taixu Gulong, kekuatannya bukan dominasi biasa. Dengan keberanian besar, Ye Chen mengorbankan 10 juta batu asal untuk mengaktifkan susunan pengetahuan ini. Susunan pengetahuan itu hidup kembali seketika, dan kekuatan nirwana mengamuk. Ye Chen secara pribadi mengambil alihnya, ditujukan pada orang suci berambut darah di kuil Shen Luo, dan menyapu lingkaran di sekitarnya cahaya ilahi dengan 9 warna kecemerlangan begitu kuat sehingga bisa dikatakan menghancurkan. Wajah orang suci berambut darah itu berubah, dan dia buru-buru mengorbankan prajurit suci kelahirannya untuk berdiri di depannya, yang merupakan perisai perunggu. Paong! Cahaya ilahi 9 warna menghantam perisai perunggu tanpa memihak, memicu percikan api. Perisai perunggu tidak lemah, menghalangi cahaya ilahi 9 warna. Namun, Santo dari Istana Shen Luo menderita serangan balik, terbang bersama perisainya, membalik selusin jungkir balik di Sutian, dan ketika dia berhenti, dia menyemburkan seteguk darah. Melihat pemandangan ini, tidak hanya pembangkit tenaga listrik Istana Shen Luo yang terkejut, tetapi orang suci Istana Shen Luo lainnya juga terkejut. Membunuh. Orang suci berambut darah itu meraung dan membunuhnya dengan rambut acak-acakan. Namun, sebelum dia mendekati Gunung Peri, dia tersingkir lagi oleh cahaya Dewa 9 warna yang disapu oleh susunan pengetahuan Sutian. Kali ini dia terbang lebih jauh dan menabrak gunung tidak jauh. Membunuh. Bunuh aku. Orang suci kuil Shen Luo sangat marah, dan mengarahkan pedangnya ke Gunung Peri di surga. Orang-orang kuat Istana Shen Luo sangat menguasai langit, dan belajar menjadi pintar kali ini, menggunakan senjata sihir Natal untuk melindungi seluruh tubuh. Roll call satu persatu. Ye Chen menunjukkan kekuatan supernaturalnya, dia menumpuk 10 juta batu sumber lagi, menuangkan esensi tubuh suci ke dalamnya, ditujukan pada orang bijak, dan menyapu cahaya ilahi 9 warna kedua, yang juga menghancurkan. Bahkan orang suci pun terluka, bagaimana mungkin seorang kuasi sage menahannya, dan yang lainnya tidak bisa mengelak, dan meledak di tempat. Kembali dengan cepat. Orang bijak dari Aula Shen Luo berteriak keras, tetapi saat berikutnya dia diurus oleh Dewa 9 warna, dan dia terbang keluar ruangan. Pusat kekuatan Shen Luodian merespons seperti gelombang, tetapi bukannya menyerang, mereka mundur. Kemana harus pergi? Ye Chen memobilisasi formasi pengetahuan Sutian untuk menyapu cahaya ilahi, dan orang bijak di Aula Shen Luo, bahkan tubuh dan roh primordialnya, akan terbang dan musnah di bawah cahaya ilahi 9 warna. Long Yi dan yang lainnya juga tidak menganggur, baik dalam kelompok 3 atau dalam tim 5, dan bersama-sama memobilisasi lingkaran serangan, bukan serangan skala besar, tetapi panggilan seperti yang dilakukan Ye Chen. Perlu disebutkan bahwa akurasi orang yang bereinkarnasi dari Dacu masih bagus, dikatakan bahwa Master Sniping pada dasarnya sempurna. Engah. Tentara Istana Shen Luo menderita bibit, dan bunga darah mekar satu demi satu, yang sangat indah di kehampaan. Adat istiadat rakyat di sini sangat kokoh. Orang suci hitam dan putih yang dijebak oleh Ye Chen sebelumnya mendecakkan lidah mereka. Orang macam apa ini? Tao Tua Yan juga menghela nafas, dia benar-benar melihatnya, 100.000 biksu di kuil Shen Luo, tetapi mereka tidak dapat mengangkat kepala sama sekali oleh sekelompok 30.000 biksu yang bahkan tidak memiliki kuasi bijak. Engah. Bunga darah masih mekar, dan gambarnya masih cantik. Melihat orang-orang kuat yang diceritakan satu persatu, Santo Shen Luodian memiliki keinginan untuk menyemprotkan darah tua. Hanya 1 inci, serangan di sisi ini tidak bisa masuk, tetapi serangan di dalam bisa ditembakkan dengan tidak hati-hati. Mereka telah mempraktikkan Taoisme selama lebih dari 2000 tahun, dan mereka tidak pernah bertempur dalam pertempuran yang begitu menyedihkan. Berjalan. Orang bijak dari Shen Luo Hall meraung dengan marah, dan terbang keluar dari Dacuxing dengan panik. Melihat sisa-sisa istana Shen Luo, ada kurang dari 30.000 yang tersisa dari 100.000 sebelumnya. Tidak ada korban di antara orang-orang suci, tetapi hanya ada 4 dari selusin orang bijak yang tersisa. Berapa banyak lingkaran sihir yang telah dihapus keluar, kerugiannya sangat berat. Ada semacam datang lagi. Suara agung dan dingin Ye Chen datang dari pengadilan surgawi dan Gunung Peri.
Singkatnya, 5 orang suci, lebih dari selusin orang bijak dan 100.000 biksu yang hampir diblokir oleh orang kuat kuil Shenluo menyemburkan darah, tetapi dipukuli dan melarikan diri karena malu oleh pengadilan surgawi kecil. Ini, Para biksu Sifang yang masih menonton di luar bintang Chu besar tercengang saat melihat orang kuat dari kuil Shenluo melarikan diri. Apa situasinya? Semua orang menggaruk-garuk kepala, bingung. Dari 100.000 orang yang terbunuh, hanya tersisa 30.000. Surga begitu kuat. Tidak heran dia berani mengusir Hua Longzong, dia tidak perlu takut. Di tengah diskusi, orang-orang kuat istana Shenluo bergegas ke utara, tetapi semua orang tahu bahwa istana Shenluo tidak akan menyerah. Tidak hanya mereka yang tahu, Ye Chen dan yang lainnya juga tahu, tapi mereka tidak takut, mereka bisa kabur jika tidak bisa mengalahkannya. Bersihkan medan perang. Ye Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum. Ayo. Orang-orang Dacu yang bereinkarnasi menyeringai satu demi satu, dan terbang keluar dari gunung peri berkeping-keping. Tanah di luar gunung berwarna darah, semuanya diwarnai merah oleh orang-orang kuat kuil Shenluo. Sebanyak 70.000 orang terbunuh, termasuk banyak orang bijak. Secara alami ada banyak tas penyimpanan, dan ada juga banyak senjata sihir yang rusak. Kakak Dacu masih sangat pandai membersihkan medan perang. Di kehidupan sebelumnya, di bawah kepemimpinan bijak Ye Chen, Holy Lord, dia pada dasarnya memukul dan menyapu kemanapun dia pergi. Tapi saat ini, Ye Chen telah membawa Yan Laodao dan Long Yi ke istana bawah tanah. Berbicara tentang Old Taoixian, dia cukup tertarik dengan dahi mengkilap Long Yi, melihatnya, dia masih memiliki keinginan untuk bergegas dan menyentuhnya, itu akan terasa sangat enak. Selain itu, Long Yi di sini juga melihat ke atas dan ke bawah pada Old Taoixian, terutama setelah melihat janggut besar Old Taoian, orang ini juga secara misterius akan memiliki keinginan untuk naik dan meraih beberapa tangan. Melihat mereka, salah satu dari mereka membelai kepalanya yang botak, yang lain membelai janggutnya. Mereka berdua saling memandang dengan sentuhan makna yang dalam di mata mereka. Keduanya memiliki penglihatan yang sangat tinggi, seolah-olah mereka bisa melihat keistimewaan satu sama lain. Apakah ada perasaan simpati satu sama lain? Ye Chen memandang keduanya dengan penuh minat. Sepertinya deja vu, kata Long Yi penuh arti. Sudah terlambat untuk bertemu satu sama lain, kata Old Tian dengan suara panjang. Aku sangat suka cara kalian berdua bergaul, kata Ye Chen, membawa Lin Sihua yang dilarang, dan membuka segelnya dengan jentikan tangannya. Tubuh gemetar, dan terus bergerak menuju Ye Chen sampai dia meraih lengan Ye Chen. Jangan takut. Ye Chen menepuk tangan batu giok Lin Sihua, setiap kali dia melihatnya seperti ini, dia merasa sangat sedih. Seperti yang kamu katakan, 1 jiwa dan 3 jiwa hilang. Tao Tuayan menyipitkan matanya sedikit. Kamu bisa melakukannya. Kamu bisa melihatnya hanya dengan satu pandangan, Long Yi terkejut. Kamu adalah jejak sisa jiwa Kaisar Naga Taiksu, kamu seharusnya bisa melihat keluarga lamaku. Yan Laodao berkata dengan santai, jika kamu bahkan tidak memiliki Taoisme ini, kamu tidak perlu dipusingkan dengan Taois tua. Aku lupa tentang itu. Long Yi menyentuh dagunya lagi. Kalian berdua bekerja sama, kita bisa menemukan solusinya. Ye Chen menatap Long Yi dan Old Tian dengan penuh harap dan berkata, aku butuh bantuanmu. Yang mengejutkan Ye Chen, Long Yi dan Yan Laodao berkata serempak. Bagaimana melakukan? Jiwa yang tersisa dari Kaisar Naga Taiksu harus akrab dengan lingkaran pemanggilan roh. Pendeta Tao Tuayan berkata terlebih dahulu, meskipun lingkaran pemanggilan roh itu misterius, sulit untuk secara akurat menemukan jiwanya di dunia bawah, jadi kita perlu bekerja sama lingkaran pengejar roh dari keluarga lama saya bekerja sama dengan lingkaran pemanggil roh dari garis keturunan Taiksu. Langsung ke intinya, kata Ye Chen segera. Terus terang, itu adalah mengirim roh primordialmu ke dunia bawah untuk menemukan jiwa puisi dan lukisan. Long Yi berkata perlahan, namun, metode ini sangat berbahaya, lagi pula, dunia bawah bukanlah tempat yang baik. Jangan mengolesi tinta, mulai lurus saja. Benar-benar tidak sabar. Yan Laodao melengkungkan bibirnya, dan mulai mengeluarkan barang-barang dari tas Qian Kun, kebanyakan dari mereka adalah jimat Dao, dan ada 9 lampu ajaib kuno, yang diukir dengan rune. Long Yi tidak menganggur, dan terus mengeluarkan hal-hal aneh. Segera, mereka berdua berkumpul dan bergumam sebentar sebelum mulai membentuk formasi untuk menggambarkan pola kuno. Melihat ini, Ye Chen menarik Lin Sihua kembali ke samping, menemukan tempat yang nyaman, mengeluarkan guci, dan kemudian tidak lupa memberi Lin Sihua buah spiritual. Lin Sihua tidak menolak, dan masih memegang lengan Ye Chen, dia takut pada semua orang, kecuali Ye Chen. Cara lama ini. Melirik Long Yi, Ye Chen memandang Old Taoixian, sangat ingin tahu tentang keluarga lamanya. Waktu berlalu dengan lambat. Baru pada malam hari Yan Laodao dan Long Yi berhenti berkelahi satu demi satu. Tetapi pada saat ini, formasi besar Yin yang muncul di istana bawah tanah, formasi pemanggilan roh Long Yi menempati formasi Yang,
formasi pengejaran roh Yan Lao Dao menempati formasi Yin, dan kedua formasi saling melengkapi untuk membentuk Yin dan Yang pembentukan. Kedua lingkaran sihir itu sangat mirip, keduanya diukir dengan rune kuno. Perbedaannya adalah ada 9 lampu ajaib di sekitar lingkaran pengejar roh daripada lingkaran pemanggil roh. Duduk di Long Yi dan Yan Lao Dao menatap Ye Chen satu per satu. Ye Chen bangkit, membawa Lin Sihua bersamanya, membiarkan Lin Sihua duduk di tengah lingkaran pemanggilan roh, dan dia duduk di tengah lingkaran pengejaran roh. Kerjasama dari dua formasi adalah untuk membiarkan primordial Ye Chen roh mengambil Lin Sihua menggambar jejak jiwa ke dunia bawah memang lebih tertarget daripada lingkaran pemanggilan roh sebelumnya. Yan Tao tua menyalakan 9 lampu ajaib, menyerahkan jimat Tao kepada Ye Chen, menatap Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Jimat Tao ini digunakan untuk menampung jiwanya. Anda hanya memiliki 3 jam, 3 jam tidak peduli apakah Anda menemukan jiwanya atau 3 jiwa, kamu akan segera kembali. Ini lampu ajaib, nyalakan dan kamu akan kembali. Long Yi menyerahkan lampu ajaib, dan kemudian dia tidak lupa untuk mengingatkan, jangan memulai kultivasimu di dunia bawah, atau kamu akan memprovokasi makhluk tertinggi. Dimengerti. Ye Chen sedikit mengangguk. Itu dia, mari kita mulai formasi. Long Yi dan Yan Lao Dao bekerja sama untuk mengaktifkan pemanggilan roh dan mengejar formasi roh. Tetapi melihat dua semburan berdengung dan gemetar, rune yang rumit dan kuno itu menyala, dan semuanya bersinar, menembak ke dalam kehampaan yang halus, membuka pusaran, dan menggerakkan dunia bawah yang mati dan sunyi. Segera, napas yang bukan milik dunia ini mengalir keluar dari pusaran. Tubuh halus Lin Sihua bergetar, dan seutas jiwa terbang di antara alisnya. Dan tubuh suci Ye Chen bergetar, dan roh primordial keluar dari tubuhnya, memegang untaian jiwa Lin Sihua dan langsung menuju Misti, melonjak di sepanjang dua berkas cahaya, dan tenggelam ke dalam pusaran di bawah tatapan keduanya. Mereka. Episode 1303, Dunia Bawah. Ini adalah dunia yang gelap dan dingin, bumi hangus tanpa batas, tanpa cahaya yang terlihat. Dunia bawah benar-benar seperti neraka, di mana angin bertiup kencang, hantu melolong, dan sungai darah terlihat di mana-mana. Di bumi hangus yang gelap gulita, ada kerangka setengah tertutup, lapuk oleh tahun. Apakah ini dunia bawah? Ye Chen berdiri dengan tenang, melihat sekeliling, tubuh purba bergoyang seperti nyala api, lebih kuat dari dia tidak tahan angin gelap dunia bawah, sangat dingin sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Dunia bawah juga seperti surga dan segudang alam, dengan gunung dan sungai, pepohonan dan pepohonan, tetapi semuanya gelap gulita. Jika Anda melihat dengan hati-hati, Anda dapat melihat satu atau dua hantu kesepian melayang-layang, ekspresi mereka kusam, mata mereka kosong, dan kadang-kadang mereka mengangkat kepala, mereka juga akan menunjukkan tampilan yang ganas, seperti setan. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen bergerak, dan langsung pergi ke satu sisi. Dia memegang seutas jiwa Lin Sihua di tangannya, dan bisa merasakan ketiga jiwanya. Di negara bagian Yuanshen, dia terbang melintasi pegunungan dan menyeberangi sungai darah. Dunia bawah terlalu besar, ada terlalu banyak jiwa yang kesepian dan hantu liar, selain itu, ada banyak keberadaan yang menakutkan, seperti dia melihat seorang pria tanpa kepala memotong kayu di hutan, seperti melihat bayi di gunung tua menangis seperti dia sedang mengapungkan sarkofagus di atas sungai darah. Semuanya membuatnya mengerutkan kening aneh, dunia bawah ini lebih menakutkan daripada lubang hitam di luar angkasa itu. Sungai darah lainnya, sunyi senyap, mengalir dari barat ke timur. Ye Chen melangkah maju dan melangkah. Namun, pada saat ini, sungai darah yang sunyi menjadi gelisah, dan tiba-tiba gelombang berdarah pecah. Kemudian, terdengar suara ratapan hantu, tetapi di sungai darah, ada jiwa berwarna darah, memperlihatkan gigi dan cakar mereka pada Ye Chen, dengan wajah galak, dan ada banyak jiwa yang berjuang, seolah ingin bergegas keluar dari sungai darah, tetapi mereka tidak berhasil. Dia bisa berhasil, tetapi dia tiba-tiba terganggu oleh sungai darah dan terus menderita. Ye Chen sedikit mengernyit, dan bergegas. Di depannya ada gunung raksasa dengan panjang 8.000 meter. Gelap di mana-mana, tetapi dikunci oleh rantai besi tebal. Rantai besi itu dingin dan gelap, dan ada rune kuno terukir di atasnya yang tidak bisa Ye Chen tidak mengerti. Saat Ye Chen terbang melewatinya, rantai besi itu berderak, dan seluruh gunung bergetar. Di pegunungan masih terdengar raungan melengking, suaranya seperti guntur abadi, penuh dendam, amarah dan kehancuran. Ye Chen terkejut, lautan dewa meledak, dan dia hampir kehilangan pertahanannya. Dia melihat ke gunung besar dengan wajah pucat. Seharusnya ada keberadaan mengerikan yang tersegel di dalamnya, tapi dia tidak berani menggunakan mata roda peri untuk mengintip. Biarkan aku pergi. Suara gemuruh terus berlanjut, dan keberadaan segel di gunung itu sepertinya ingin keluar, tapi gagal. Hati Ye Chen bergetar, dan dia terbang dengan tergesa-gesa, jika dia tinggal lebih lama lagi, jiwanya akan terguncang oleh raungan itu.
Untuk waktu yang lama setelah itu, Ye Chen berada di bumi hangus yang gelap gulita. 1 jiwa dan 3 jiwa Lin Sihua tampaknya berada jauh dari sini, dan dia belum pernah melihatnya sejauh ini. Tidak banyak waktu tersisa, Ye Chen tidak berani mengendur, dan berangkat lagi dengan tujuan yang sangat jelas. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Chen tanpa sadar berhenti. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia bawah bergetar, suara bang-bang pelan dan berirama, dengarkan baik-baik, itu suara orang berjalan, mungkin badannya seberat gunung, sehingga tanah bergemuruh. Ye Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Di sana, ada raksasa menjulang tinggi di atas langit, tinggi dan tinggi, dengan kaki telanjang, lengan telanjang, dan pola kuno terukir di lengan kirinya, memiliki 3 mata, tanduk di kepalanya, dan matanya sebesar jurang. Bahkan nafas yang dia hembuskan seperti awan yang mengepul, menghancurkan langit dan bersenandung. Ye Chen tidak bisa membantu melangkah mundur untuk sebuah adegan, wajahnya sepucat kertas, dan tubuh primordialnya tidak bisa menahan gemetar. Pria itu terlalu besar dan terlalu kuat. Meskipun jauh, Ye Chen masih memiliki keinginan untuk merangkak turun. Di bawah kaki pria itu, dia mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi semut. Ledakan, ledakan, ledakan. Raksasa itu berjalan selangkah demi selangkah, memegang rantai besi hitam pekat di tangannya. Sebuah peti mati perunggu kuno sebesar gunung diikat di salah satu ujung rantai besi. Peti mati kuno itu juga diukir dengan rune, dan ada udara kegelapan. Ye Chen tidak berani bergerak sampai raksasa itu berjalan jauh sebelum dia pergi seperti seberkas cahaya peri. Apa-apaan itu? Bahkan setelah terbang jauh, Ye Chen masih tidak lupa untuk melihat punggung King Tian itu. Dia terlihat seperti manusia tetapi bukan manusia, seperti binatang buas tetapi bukan binatang buas, seperti peri tetapi bukan peri, seperti setan tetapi bukan setan, seolah-olah melampaui 3 alam dan 6 alam. Ye Chen tidak dapat menemukan apapun untuk menggambarkannya, sampai dia begitu kuat sehingga membuat hati seseorang bergetar. Menutup matanya, Ye Chen melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dunia bawah penuh dengan krisis, dan jika tidak teratur, 1 atau 2 akan muncul untuk mengganggunya. Akhirnya, setelah setengah jam, dia menemukan jiwa Lin Sihua di pegunungan yang gelap. Melihat dari kejauhan, jiwa transparan Lin Sihua melayang di bawah pohon hitam, seperti hantu kesepian yang ditemuinya di sepanjang jalan, dengan ekspresi kusam, mata kosong, dan tanpa emosi. Kamu adalah orangnya. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen melangkah dalam 2 atau 3 langkah. Mungkin kecepatannya begitu cepat sehingga mendorong angin gelap, sehingga jiwa Lin Sihua bergoyang-goyang. Ketika dia datang ke jiwa Lin Sihua, Ye Chen buru-buru mengeluarkan jimat Dao yang diberikan oleh Yan Lao Dao, dan mengambil jiwa Lin Sihua ke dalamnya. Misi selesai. Ye Chen menghela nafas lega, dan mengeluarkan lampu ajaib yang diberikan oleh Long Yi. Dia hanya perlu menyalakan lampu ajaib ini, dan dia dapat memindahkan langit dan 10.000 domain, lalu kembali ke surga dan 10.000 domain dengan bantuan lampu. Namun, saat dia hendak menyalakan lampu ajaib, dia mendengar suara rantai besi menghantam tanah dari satu sisi. Tiba-tiba, dia tanpa sadar melihat ke atas. Di kejauhan, itu adalah sosok, lebih tepatnya, seorang wanita, juga dalam bentuk jiwa, dengan rambut acak-acakan dan belenggu di kakinya. Ketika dia berjalan, dia terus menabrak tanah yang gelap, membuat suara pecah. Ekspresinya juga seperti jiwa Lin Sihua, dengan ekspresi kusam, mata kosong, dan tanpa emosi manusia. Angin gelap bertiup, mengaduk rambutnya, memperlihatkan pipinya. Bagaimana mungkin? Melihat wajah jiwa perempuan, tubuh Ye Chen bergetar, dan matanya menjadi menonjol. Pergi. Pikiran Ye Chen akhirnya dipecahkan oleh sebuah suara, suaranya sangat aneh, meskipun itu adalah suara manusia, itu terdengar seperti suara sapi, baru kemudian dia melihat 2 sosok mengikuti di belakang wanita itu. Itu adalah 2 keberadaan yang aneh, satu dengan kepala banteng dan yang lainnya dengan wajah kuda, seperti para pelayan di dunia fana yang mengawal para tahanan, dan jiwa perempuan adalah tawanan mereka mendesaknya untuk pergi lebih cepat. Ye Chen sudah bergerak, melangkah maju, dan meraih jiwa perempuan. Berani. Kepala banteng itu tiba-tiba menoleh ke samping, dengan ekspresi galak di wajahnya, dan sebuah suara mengguncang Ye Chen untuk terbang keluar. Biarkan dia pergi. Ye Chen meraung dengan marah, dan bergegas maju lagi, seolah menjadi gila. Roh primordial yang bengkok segera menyalakan api, dia memindahkan basis kultivasinya, dan masih memegang pedang pembunuh yang dipadatkan dengan kekuatan roh primordial di tangannya. Gulungan. Sosok berwajah kuda itu juga berbicara, dengan suara seperti kuda, tapi sama mengejutkannya dengan Hong Zong, Ye Chen, yang baru saja berlari ke depan, terbang lagi, dan seluruh jiwanya hampir roboh. Biarkan dia pergi. Ada raungan lain, dan Ye Chen bergegas maju untuk ketiga kalinya,
dengan sedikit keganasan di wajahnya, dan kata-katanya lebih dingin dari angin gelap di dunia bawah ini. Bersenandung. Dunia bawah terguncang oleh raungannya, seolah-olah dia telah menyentuh hukum tertinggi dunia bawah, seluruh dunia bawah bergetar, dan ada paksaan yang membuat dunia bergetar. Kembali. Dari lampu ajaib di tangan Ye Chen, omelan tergesa-gesa Long Yi bergema, dan nyala lampu ajaib menyala dengan sendirinya. Segera, lampu ajaib dan pelangi melonjak ke langit, membuka pusaran yang mengarah ke surga dan banyak sekali alam di atas kekosongan berkabut, dan cahaya surgawi melilit Ye Chen, menariknya lurus ke arah pusaran. Tidak. Ye Chen berjuang, matanya merah darah, dia meraung, dan dia menangkap arah jiwa perempuan seperti orang gila dengan telapak tangannya, tapi dia sudah diseret ke Mimiao, dan dia terlalu jauh dari jiwa perempuan, dia ditakdirkan untuk tidak dapat menangkap apapun, dia terikat oleh cahaya peri, dan dia ditakdirkan untuk tidak dapat membebaskan diri. Ledakan. Dunia bawah dalam kekacauan lagi. Tepat ketika Ye Chen akan dibawa kembali ke surga dan alam yang tak terhitung jumlahnya, telapak tangan hitam pekat mencengkeramnya dari jarak jauh. Telapak tangan itu terlalu besar, sepanjang 10.000 zang, dan ditutupi dengan karakter segel kuno. Itu adalah keberadaan tertinggi dunia bawah, dan dia bergerak, seolah-olah dia ingin menahan Ye Chen di dunia bawah. Dengan baik, Ye Chen, yang masih meraung, mungkin tidak tahan dengan paksaan, dan jatuh koma. Kaisar dunia bawah, jual wajahku dan biarkan dia pergi. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara halus yang terdengar dari kedalaman dunia bawah, yang sepertinya berasal dari tahun-tahun kuno, dengan perubahan yang tak ada habisnya. Belum lagi, telapak tangan yang mencengkeram Ye Chen benar-benar ditarik, dan kemudian ada suara dingin, agung, dan halus bergema di dunia bawah, di Huang, aku telah membalas kebaikanmu. Episode 1304, berlanjut. Istana Langit dan Bumi. Roh asli Ye Chen kembali ke tempatnya, tetapi seteguk darah keluar, dia masih koma, dan seluruh tubuh sucinya terbelah, dengan darah memancar keluar, tampak berdarah dan sangat menakutkan. Long Yi dan Yan Laodao juga tidak jauh lebih baik, mereka memuntahkan darah satu demi satu, aura mereka langsung dimusnahkan secara ekstrim, seolah-olah mereka telah menderita serangan balik dari suatu kekuatan, dan hampir mati di tempat. Omong kosong. Keduanya memarahi Ye Chen satu demi satu, dan buru-buru duduk bersila, dengan api membakar seluruh tubuh mereka. Keadaan mereka bertiga sangat halus, yang terburuk adalah Ye Chen, ekspresinya sedikit terdistorsi kesakitan, 7 lubangnya berdarah, lautan sen berdengung, dan sepertinya ada keajaiban terdengar menghantuinya. Malam, masih larut malam. Ada keheningan panjang di istana bawah tanah. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Long Yi dan Yan Laodao membuka mata mereka satu demi satu, tetapi wajah mereka masih pucat. Adapun Ye Chen, dia masih belum bangun. Old Yan melangkah maju, tetapi akhirnya menahan keinginan untuk memukul Ye Chen dengan kasar, aku hampir dibunuh olehmu. Bukankah ini sudah mati? Long Yi tersenyum santai, dan segera mengeluarkan cermin kecil dari tangannya, dengan ringan meletakkannya di depan wajah Ye Chen, dan kemudian menatap Old Taoyan dengan penuh minat. Old Taoyan mendengus, dan mencondongkan tubuh ke depan, melirik Ye Chen, dan kemudian ke cermin, ada apa, kenapa kamu tidak bisa melihatnya, cerminmu rusak. Omong kosong, aku baru saja membelinya. Itu aneh. Old Taoyan menghela nafas, matanya penuh makna. Apakah keluarga lamamu punya rahasia dalam hal ini? Long Yi menutup cermin dan menatap Old Yan. Tidak. Pendeta Tao Tua Yan membelai janggutnya, jika cermin tidak dapat memantulkan seseorang, itu berarti tidak ada bentuk. Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun, sebagai seorang Taois tua, mungkin hanya ada satu kemungkinan baginya untuk menjadi dalam situasi ini. Apa yang mungkin? Long Yi menatap Old Yan dengan penuh minat dan berkata, aku bisa melihatnya, tapi kamu tidak bisa. Old Taoyan mengangkat kelopak matanya dan melirik Long Yi. Aku khawatir apa yang kita lihat hanyalah ilusi. Long Yi menarik napas dalam-dalam, dia adalah orang yang telah menyentuh banyak tabu, dan sekilas dia tahu bahwa sebagian besar dari itu bukanlah jawaban yang sebenarnya. Saat langit mendekati fajar, Ye Chen membuka matanya dengan lelah, tetapi matanya sangat mendung, dan ada sedikit kebingungan di satu-satunya mata yang tersisa, dan seluruh pikirannya kacau. Yan Laodao dan Long Yi telah menemukan tempat yang nyaman, mereka berdua memandang Ye Chen dengan garis hitam di dahi mereka, jangan beritahu kami bahwa kamu telah melupakan dunia bawah, kalau tidak kami akan benar-benar mempercayainya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ye Chen menggosok alisnya, dia tidak ingat dunia bawah. Ya, aku benar-benar lupa. Long Yi cemberut. Kurasa dia tidak dilupakan. Ingatannya seharusnya sudah dihapus. Yan Laodao mengelus janggutnya, yang mengejutkanku adalah makhluk tertinggi di dunia bawah mengizinkannya untuk kembali. Mengangkat masalah ini, kamu bisa membual tentang itu seumur hidup. Long Yi menghela nafas. Selamatkan orang dulu.
Yan Laodao mengangkat tangannya, dan dengan isapan, dia mengambil jimat kuning dari lengan Ye Chen, yang menyegel jiwa dan 3 jiwa Lin Sihua, berkat itu tidak terpengaruh. 1 jiwa dan 3 jiwa dilepaskan dan bergabung menjadi alis Lin Sihua. Di Lin Sihua yang sedang tidur, tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar, dan ada pancaran cahaya di antara alisnya, tetapi dia tidak bangun. 1 jiwa dan 3 jiwa kembali, dan butuh waktu untuk menyatu dengan jiwa, bagaimanapun juga, dia telah pergi terlalu lama. Di sini, Ye Chen masih menggosok bagian tengah alisnya, yakin bahwa dia pernah ke suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki ingatan sama sekali, tidak hanya tidak memiliki ingatan, tetapi kepalanya masih kacau, dan pikirannya adalah sedikit bingung. Kamu membuatku marah lagi. Long Yi duduk, dan tidak bisa menahan jempol Ye Chen. Apakah aku pernah ke dunia bawah? Ye Chen menatap Long Yi. Kamu tidak hanya pergi, tapi kamu juga memprovokasi makhluk tertinggi dunia bawah. Ingatanmu seharusnya sudah dihapus, tapi kamu seharusnya senang bahwa kamu hanya terhapus dari ingatanmu, bukan hidupmu. Kamu bisa hidup kembali. Itu memang berkah dalam kemalangan, dan saya sangat senang bahwa tidak ada. Masih ada hal seperti itu. Ye Chen mengerutkan kening, mengingat apa yang Long Yi dan Yan Laodao peringatkan padanya sebelum memasuki dunia bawah, tapi dia lupa mengapa dia memprovokasi hukum dan keberadaan tertinggi dunia bawah. Hatiku sakit. Memikirkannya, Ye Chen tanpa sadar menutupi dadanya. Old Taois, aku akan jalan-jalan. Old Taois Yan meregangkan pinggangnya dan bangkit. Aku akan keluar juga. Long Yi menepuk kepalanya yang botak, mengikuti lelaki tua itu keluar, dan kemudian dia tidak lupa mengedipkan mata kecil yang sangat menawan pada Ye Chen, jangan memamerkan pinggangmu. Pikiran Ye Chen terputus, dan dia sedikit bingung. Di sini, Lin Sihua bangun dan membuka matanya yang indah, tetapi penuh dengan kebingungan. Sekarang dia telah kembali normal, ekspresinya tidak lagi takut, tubuhnya yang halus tidak lagi gemetar, dia melihat sekeliling, dan akhirnya menatap Ye Chen, siapa kamu, di mana ini? Ye Chen tersenyum, segera bangun, dan kemudian cahaya peri muncul. Saat cahaya peri masuk, tubuh halus Lin Sihua sedikit bergetar, dan ekspresinya menjadi menyakitkan. Dengan baik. Dengan erangan rendah, dia memeluk kepalanya, tubuhnya yang sakit gemetar, ingatan yang sangat besar membanjiri pikirannya, foto-foto lama dan wajah-wajah yang dikenalnya perlahan muncul. Namanya Lin Sihua, seorang murid dari Sekte Heng Ye, murid Taiksu Gulong, dan saudari junior dari Dewa Suci Surga. Bagian terdalam dari ingatan saya adalah gunung belakang Heng Yezong, tempat telapak tangan yang hangat menariknya keluar dari neraka. Kenangan terakhirnya adalah berada di punggung King Luan, meringkuk kepelukan pria itu, dan diakhiri dengan senyuman. Bahkan setelah 100 tahun membuang waktu, bahkan jika dia bereinkarnasi di kehidupan lampau dan sekarang, masih ada sinar kelembutan yang tersisa. Tiba-tiba, dia meletakkan tangan gioknya memegangi kepalanya, mengangkat pipinya yang penuh air mata, dan menatap kosong ke arah Ye Chen. Wajah itu, dengan ujung dan sudut yang tajam, persis sama dengan yang ada di ingatannya. Selamat datang kembali. Ye Chen tersenyum, dengan air mata berlinang. Kamu Chen. Lin Sihua mengambil langkah maju, dan melemparkan dirinya ke punggung Ye Chen. Dia menggenggam tangan batu gioknya dengan erat, seolah-olah dia telah menghabiskan semua kekuatannya, pipinya menempel di dadanya, dan dia dengan rakus mendengarkan detak jantungnya. Di istana bawah tanah, terdiam sejenak, hanya suara tersedak wanita itu. Saat malam tiba lagi, ada lebih banyak kata di istana bawah tanah, dan setiap kalimat penuh dengan emosi dan perubahan. Di luar istana bawah tanah, Long Yi, Si Tunan, Niu Sisan, Wu Sanpao, dan Tai Zhenren berjongkok dengan rapi, semua dengan tangan di tangan, dan terkadang menajamkan telinga untuk mendengarkan gerakan di istana bawah tanah. Tetapi setelah mendengarkan sepanjang hari, mereka tidak mendengar apa yang ingin mereka dengar. Kenapa tidak ada suara sama sekali? Long Yi menyentuh kepalanya yang botak. Ye Chen, jalang itu mungkin menyumbat mulut Sihua, dan tidak ingin kita mendengarnya. Saya pikir itu mungkin, kata Wu Sanpao dengan sungguh-sungguh. Sepertinya dia juga tipe cemberut. Aku tidak tahu pose apa itu. Mengapa kamu tidak membuka mata langit dan melihatnya? Guru Tai meremas dagunya, dan melirik yang lain. Ini, bukankah itu bagus? Beberapa orang berkata di bibir mereka, tetapi mereka semua secara sadar membuka jejak teknik rahasia mata yang menembus langit, masing-masing dari mereka menggosok tangan mereka dengan wajah malang, dan langit pupil penembus tajam dan tajam. Namun, melihatnya, semua orang melihat tangan emas besar diayunkan. Bentak. Dengan serangkaian tepuk tangan meriah, beberapa orang yang berjongkok di gerbang istana bawah tanah pada suatu saat, pergi ke langit pada saat berikutnya. Perlu disebutkan bahwa postur di udara tidak seperti biasanya yang mendominasi ke samping, menonton seluruh surga para biarawan tanpa sadar mengangkat wajah mereka. Ye Chen keluar, dengan Lin Sihua di sampingnya.
Ye Chen melirik Su Tian dan Fang, seolah dia masih bisa melihat Long Yi dan yang lainnya, sekelompok pelacur. Saudaraku, biarkan aku berkeliling. Lin Sihua tersenyum dan lari, sangat bahagia, seperti gadis kecil yang tidak terbiasa dengan dunia. Setiap kali dia melihat semua orang, dia akan sangat antusias. Ini semua orang dari Dacu, jadi tentu saja saya harus lebih sering melihat, di negeri asing Outland, bisa bertemu orang-orang dari kampung halaman saya, perasaan ini paling hangat. Pada malam hari, suasana di Tianting masih sangat panas. Namun, ada beberapa orang dengan ekspresi aneh, seperti Long Yi, Si Tunan, Wu Sanpao, Niu Sisan, dan Tai Zhenren, semuanya menutupi wajah mereka. Adegan hangat itu tidak berlangsung lama sebelum diinterupsi oleh suara gemuruh. Penghalang perlindungan bintang Da Cuxing rusak. Ye Chen bangkit, menatap langit berbintang dengan mata menyipit. Tetapi ketika dia melihat langit berbintang yang luas, itu ditutupi oleh tirai hitam yang menutupi langit. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia melihat bahwa itu adalah lautan sosok yang luas. Mungkin ada terlalu banyak orang, menutupi seluruh dunia ke dalam kegelapan. Ini Aula Shen Luo lagi. Long Yi dan yang lainnya juga bangun, dan mereka penuh energi. Ledakan, ledakan. Su Tian bergemuruh, dan seluruh bintang biksu bergetar. Pemimpinnya memang orang-orang dari kuil Shen Luo, dan ada sebanyak 300.000 biksu di kuil Shen Luo saja. Selain orang-orang dari istana Shen Luo, ada pasukan lain dari segala arah. Seperti Hua Longzong sebelumnya, mereka semua adalah pasukan afiliasi istana Shen Luo, dan mereka juga membawa banyak biksu, termasuk orang suci dan orang bijak. Hitung jumlah mereka secara detail. Ada sebanyak 1 juta orang yang pergi ke Shen Luo Hall. 9 orang suci, 100 orang bijak. 2 orang suci, hitam dan putih, yang diadu oleh Ye Chen sebelumnya mengubah ekspresi mereka, dan barisan saat ini terlalu besar. 30.000 melawan 1 juta. Ye Chen berjalan ke puncak gunung di tengah Jiulonggong Tian lagi, dan dengan paksa mengangkat gunung itu ribuan kaki, menjadi yang tertinggi di antara 1000 puncak di Gunung Peri ini. Setelah itu, formasi pembunuhan pengetahuan Su Tian dihidupkan kembali, dan Ye Chen masih sangat berani, dan dia menumpuk total 30 juta batu asal. Long Yi dan yang lainnya juga tidak menganggur, mereka naik ke puncak gunung satu demi satu, dan menghidupkan kembali formasi pembunuhan. Ledakan, ledakan. Aula Shen Luo dan 8 pasukan terafiliasi, total 9 keluarga, telah tiba 9 susunan pengetahuan Su Tian yang besar berada di 9 arah Tianting Xianshan, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas lingkaran sihir semuanya adalah orang suci yang telah terbunuh. Selain formasi Lore Su Tian, ada banyak formasi Lore dan formasi serangan, yang juga tercantum dalam 4 arah. Apa pertempuran besar? Ye Chen mencibir dan memutar lehernya dengan keras. Bunuh, bunuh aku. Seorang suci di Aula Shen Luo meraung keras, mengangkat pedang pembunuhnya, dan menunjuk ke surga. Segera, lingkaran sihir dari 4 langit dihidupkan kembali pada saat yang sama, dan mereka akan menerobos pertahanan langit dengan satu pukulan. Datang dan lakukan. Orang-orang di istana surga berteriak keras, dan pada saat yang sama menghidupkan kembali lingkaran sihir, selama orang kuat kuil Shen Luo melangkah ke dalam jangkauan serangan lingkaran sihir istana surgawi, mereka tanpa ampun akan mengorbankan pukulan yang menggelegar. Episode 1305, 30.000 melawan 1 juta. Membunuh. Teriakan pembunuhan yang menghancurkan bumi terdengar, dan orang-orang dari 9 keluarga kuil Shen Luo melancarkan serangan, tekanan luar biasa dari segala arah. Itu masih merupakan serangan yang kuat, dan istana Shen Luo tampaknya telah menyiapkan umpan meriam yang cukup untuk membuka jalan berdarah dengan perisai daging, membeli cukup waktu untuk pengetahuan untuk membombardir penghalang surgawi. Pergi. Long Yi dan yang lainnya tiba-tiba berteriak, dan memindahkan lingkaran sihir satu demi satu, menyapu potongan-potongan cahaya ilahi dari lingkaran sihir. Adapun Ye Chen, dia masih berdiri di sana. Arai pengetahuan Su Tian yang dia kendalikan adalah yang paling kuat. Itu kuat, tetapi juga sangat memakan, jadi tidak bisa disia-siakan untuk prajurit kecil. Dia sedang menunggu sok bijak lawan untuk masuk ke jangkauan serangan, dan selalu siap untuk memanggil mereka satu per satu. Engah, engah, engah. Di langit ke segala arah, bunga darah yang indah mulai bermekaran, dan orang-orang di kuil Shen Luo berjatuhan. Gambar itu sangat berdarah, dan darah menodai langit berbintang. Namun, meski demikian, orang kuat di kuil Shen Luo seperti anjing gila, ketika satu jatuh, yang lain akan bergegas, karena mereka telah menerima perintah kematian, mereka yang mundur, mati. Bunuh, bunuh aku. Para prajurit kecil menyerang dengan liar, dan orang-orang kudus di kuil Shen Luo juga meraung seperti anjing gila, mengabaikan hidup dan mati bawahan mereka sama sekali. Pukul, pukul aku sampai mati.
Long Yi dan yang lainnya juga melolong lebih keras dari yang lain, tetapi siapapun yang melangkah ke jangkauan serangan lingkaran sihir akan menarik cahaya ilahi dari lingkaran sihir ke seluruh langit pada saat berikutnya, dan beberapa loah kecil yang lolos. Jaring juga akan dipanggil satu persatu oleh lingkaran sihir, akurasi orang Dacu masih bagus. Ada banyak orang kuat sebagai umpan meriam, dan lingkaran sihir Istana Shenluo terus bergerak maju, dan beberapa dari mereka telah mencapai jangkauan serangan, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas lingkaran sihir semuanya adalah orang bijak, dan mereka sangat kejam. Membombardir pesona surga. Roll call satu persatu. Ye Chen bergerak, memindahkan lingkaran sihir, dan menyapu cahaya ilahi 9 warna. Seorang bijak dari kuil Shenluo yang masih berteriak-teriak, bahkan jeritan dihilangkan, dan jiwa tubuh diledakkan menjadi buih di titik. Bergantung pada orang bijak lain di Aula Shenluo yang masih menggunakan lingkaran sihir untuk menyerang penghalang surgawi mau tidak mau gemetar. Orang bijak ini semuanya adalah orang bijak dari pasukan gabungan kuil Shenluo. Mereka semua diintimidasi dan dibodohi. Mereka tidak tahu kengerian susunan pembunuh surgawi. Sekarang mereka bisa melihatnya, betapa mengerikannya itu. Banyak orang bijak mulai memarahi ibu mereka, diam-diam berpikir bahwa kekejaman kuil Shenluo membuat orang bijak dari pasukan yang berafiliasi berfungsi sebagai umpan meriam, tetapi mereka semua bersembunyi di belakang, dan yang mati bukan dari kuil Shenluo. Jadi mereka tidak merasa buruk. Engah. Dalam beberapa saat, 2 Kuasosage lagi disebutkan oleh Ye Chen satu demi satu, dan mereka dibunuh dengan sederhana dan rapi. Mundur dan mati. Susi melihat niat untuk mundur dari orang bijak dari pasukan yang berafiliasi, dan orang suci dari kuil Shenluo berteriak dengan marah. Tak berdaya, orang bijak itu layak menggigit peluru dan membombardir, dan mengorbankan senjata ajaib mereka sendiri. Engah. Ye Chen masih menggunakan susunan pengetahuan untuk memamerkan kekuatannya, memanggil nama satu per satu. Engah. Long Yi dan yang lainnya juga merasa seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam, satu demi satu cahaya ilahi, masing-masing tidak sia-sia, dan setiap kali mereka menembak, pihak lain memiliki bunga darah yang bermekaran. Tentu saja, ada terlalu banyak lawan, dan mereka semua bergegas ke atas dengan putus asa, surga berada di bawah tekanan. Pada saat ini, 9 formasi pengetahuan kosong di kuil Shenluo telah bergerak dalam jangkauan serangan. Membunuh. 9 formasi pengetahuan Sutian yang pulih sepenuhnya ditujukan pada penghalang surgawi satu demi satu. Harus dikatakan bahwa kekuatan susunan pengetahuan Sutian masih jauh lebih unggul dari lingkaran sihir penyerang biasa dan susunan pengetahuan, tidak dapat bertahan lebih dari 3 jam, dan ini tidak dihitung sebagai serangan lain dari kuil Shenluo. Namun, pengadilan surgawi tidak bodoh, dan tidak akan berdiri dan membiarkan Anda bertarung. Melawan konsumsi. Lalu siapa yang takut pada siapa, itu tergantung apakah Anda menerobos penghalang surga terlebih dahulu, atau kami akan membunuh Anda terlebih dahulu. Engah. Saat bunga darah yang indah bermekaran, Ye Chen membunuh seorang sage lagi. Sejauh ini, lebih dari 20 orang bijak dari 9 keluarga kuil Shenluo telah dibunuh olehnya. Setelah menghancurkan Kuasosage, Ye Chen memutar senjatanya dan membidik ke timur. Itu adalah santo berambut darah dari Istana Shenluo, yang tersingkir oleh susunan pengetahuan Sutian Ye Chenyu saat pertama kali dia datang. Kali ini, Ye Chen masih fokus padanya. Apa yang benar-benar menimbulkan ancaman bagi Heavenly Court Barrier adalah formasi Void Heaven Killing yang dikendalikan oleh 9 orang suci agung. Ye Chen melihat ini dengan sangat jelas, jadi tugas dari formasi pembunuhan Sutian yang dia tangani adalah menahan 9 orang suci lawan, atau lebih tepatnya, untuk menahan formasi pembunuhan Sutian lawan. Milikmu. Dengan omelan dingin, Ye Chen mengaktifkan rangkaian pengetahuan Sutian dan menyapu cahaya ilahi 9 warna. Orang suci berambut darah di Shenluo Dian tiba-tiba mengubah ekspresinya, dan wajah lamanya menjadi hitam. Kenapa masih aku? Orang bijak berambut darah sangat marah, 9 orang suci, mengapa kamu menatapku lagi? Aku yang pertama kali dirobohkan, dan kali ini dia mendatangiku lagi, apakah kamu benar-benar tulus? Marah menjadi marah, orang bijak berambut darah itu segera mengorbankan senjata ajaib kelahirannya, yaitu perisai perunggu. Paong! Suara cahaya ilahi 9 warna yang mengenai perisai itu sangat tajam. Untuk pertama kalinya Yiru, sage berambut darah itu terlempar terbang. Berikutnya, Ye Chen memutar kepala senjatanya lagi, dan menyapu cahaya ilahi kedua, dan seorang suci berpakaian ungu di Aula Shenluo tersingkir di tempat. Ledakan! 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 Selanjutnya, suara-suara seperti itu berlanjut satu demi satu. Ye Chen menjadi kejam, menumpuk 50 juta batu asal, dan bermain dengan gerakan besar hidupnya, lawan tepat waktu orang-orang kudus dipanggil satu persatu,
Tersingkir lagi dan lagi, dilarikan lagi dan lagi, tetapi dibombardir lagi dan sekali lagi Fan, seorang suci agung, begitu dipukuli oleh Ye Chen sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Brengsek. Kesembilan orang suci semuanya marah, dan wajah mereka ganas seperti setan. Ini masih sangat kecil, serangan mereka tidak bisa masuk, tetapi serangan di dalam bisa ditembakkan dengan tidak hati-hati. Setelah akhirnya memindahkan formasi pengetahuan Sutian, mereka masih tidak bisa mengangkat kepala. Pertempuran yang menjijikkan, pertempuran yang mencekik. Gaya permainanku membuat orang ingin muntah darah. Engah, engah. Adegan tidak akan berhenti karena raungan mereka, dan umpan meriam di depan mereka masih berjatuhan. Hanya seperempat jam telah berlalu, dan 100.000 biksu telah dibom. Jika pemukulan terus berlanjut seperti ini, mereka akan dilumpuhkan sebelum penghalang langit dirobohkan, dan mereka masih lumpuh. Mundur. Akhirnya, orang bijak dari kuil Shen Luo memberi perintah. Mendengar perintah ini, para biksu dari kuil Shen Luo yang menyerbu ke depan, seolah-olah mereka telah diampuni, masing-masing berlari lebih cepat dari seekor kelinci, karena takut jika mereka berlari terlalu lambat, mereka akan dibombardir oleh barisan pembunuh dari surga. Pemandangan hampir 1 juta biksu dalam kesusahan kolektif masih sangat spektakuler, dikalahkan oleh 30.000 orang. Namun, kali ini, penggarap istana Shen Luo tidak meninggalkan Da Chuxing, tetapi berhenti 100.000 kaki jauhnya. Sekarang, Ye Chen dan yang lainnya juga berhenti. 100.000 kaki adalah jarak maksimum yang bisa diserang oleh formasi pembunuh pengadilan surgawi. Para biksu dari kuil Shen Luo sedang memperbaiki di tempat, meskipun jaraknya ratusan ribu kaki, mereka mengelilingi pengadilan surgawi dan gunung peri. Beberapa orang suci panik, dan mereka semua memandangi orang suci berjubah hitam di kuil Shen Luo. Kita tidak bisa bertarung seperti ini lagi. Maukah kamu mengajariku? Orang suci berjubah hitam itu menggertakkan giginya, matanya merah, dan ekspresinya menakutkan. Kelilingi aku di sini, dan aku tidak percaya mereka tidak akan menjadi sekte selama sisa kehidupan mereka. Begitu seseorang keluar dari sekte, mereka akan dibunuh di tempat. Ya, jebak mereka sampai mati. 8 orang suci lainnya juga menatap tajam ke arah istana surgawi dengan kebencian yang tak tertandingi. Di sini, Ye Chen mengeluarkan kendi satu persatu, minum dengan penuh semangat. Long Yi dan yang lainnya berjalan ke puncak gunung Ye Chen, dan berkata dengan ekspresi agak bingung. Ye Chen mengangkat alisnya, apa maksudmu? Long Yi mengeluarkan batu kering, pemeliharaan penghalang dan mobilisasi lingkaran sihir menghabiskan terlalu banyak. Jika Aula Shen Luo menambahkan lebih banyak pasukan untuk menyerang dengan nyawa mereka, batu asal kita yang tersisa tidak akan bertahan lama. Aku bisa melihatnya. Ye Chen tertawa datar, tidak berbicara tentang formasi penyerang lainnya, tetapi berbicara tentang formasi pengetahuannya. Setelah pertempuran besar seperti itu, 70 juta batu asal dikonsumsi. Sepertinya aku akan menyelinap keluar untuk menghasilkan uang. Ye Chen meregangkan tubuhnya dengan ganas. Langsung keluar. Taois Tai mengangkat alisnya, mereka tidak sabar menunggumu keluar. Kami memiliki stasiun luar angkasa berbintang. Ye Chen menatap Long Yi sambil tersenyum. Lupakan saja. Ayo, beri aku daftar pasukan bawahan di luar, aku akan keluar dan merampok sarang mereka satu per satu.